ada Dr. Hamid Ahmad, dia menulis satu kitab berjudul Rihlatul Iman fi Jismil Insan. Kalau diterjemahkan ini unik judul kitabnya ini. Ya, judul kitabnya ini artinya wisata iman di dalam tubuh manusia. Jadi cukup kita mempelajari anatomi tubuh manusia, itu sebenarnya sudah cukup membuktikan adanya Sang Pencipta yang maha terbaik dari segala-galanya. Saya pernah berbincang dengan dokter tulang. Dokter tulang siapa namanya? Ibu Umar, ya. Dokter tulang bilang bahwa bangunan yang dibangun ini mirip dengan tubuh manusia. Ada tiang ya bagaikan tulang, ada ventilasi, saluran udara, sama. Tapi saya katakan, kalau bangunan ada tiang yang bengkok, harus ada tukang yang perbaiki. Tapi yang dahsyatnya, apalagi anak kecil, kalau tulangnya patah, secara otomatis dengan berjalannya waktu dia bisa tersambung sendiri. Siapa tukangnya di dalam? Allah. Bukan Allah tukang. Artinya yang memperbaiki itu adalah Allah. Di dalam tubuh manusia ada pelajaran iman luar biasa. Anak bayi janin di dalam perut seorang ibu, di dalam perut, gerak saja susah. Berlapis-lapis rahim menutupinya, terbungkus di dalam, gak bisa gerak, gelap gulita. Gimana cari rizki untuk bisa dia makan dan minum? Ibunya makan. Masuk itu. Yang tidak baik jadi kotoran, yang baik jadi makanan. Berarti rizki yang Allah antarkan kepada bayi. Padahal bayi gak bisa apa-apa. Itu membuktikan bahwa banyak sekali pelajaran keimanan di dalam tubuh manusia. Belum lagi bicara sel, antibodi, imun, ya, jantung yang setiap detiknya dia bergerak tanpa henti, kecuali bersin dia berhenti sejenak. Makanya ada sunnah alhamdulillah. Soalnya masih balik lagi berdetak. Coba kalau bersin dia berhenti, gak balik-balik meninggal. Makanya kita disunahkan membaca alhamdulillah. Itu jantung. Nih bayi hidup di dalam perut, ada air ketuban, jadi dingin. Ya. Makanya anak kecil itu suka main air. Mereka nostalgia waktu di perut. Ya, di perut mereka senang dengan air, dengan cairan. Gitu. Wah ini subhanallah. Jadi beliau judulnya luar biasa. Wisata iman dalam tubuh manusia. Wisata itu. Kemudian di sini dikatakan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman di surat Az-Zariyat, ya, Az-Zariyat, Az-Zariyat, ayat 21, surat ke-51. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi Allah yang mengajak kita. Kitab itu ada dua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kitab yang dibaca ada dua. Kitab pertama Al-Quran. Kitab yang kedua makhluk Allah. Makanya di dalam surat tersebut, surat Al-Alaq, kalimat membaca tidak ada objek. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Biasanya kalau ada kata perintah itu ada objek. Iqra hadzal kitaba. Bacalah kitab ini. Tapi di surat itu tidak disebutkan objeknya. Kenapa demikian? Kita disuruh membaca dua kitab.
Al-Quran dan alam semesta beserta isinya. Al-Quran adalah tanda-tanda kebesaran Allah sebagai mukjizat yang abadi yang dimiliki oleh Rasul Muhammad SAW. Dikatakan di dalam kitab An-Naba'ul Azim, mu'jizatan khalidatan, dia sebagai mukjizat yang abadi. Wal Quran atauhu mutajaddidun, dan Al-Quran penyajiannya itu selalu update sesuai dengan zaman, tidak pernah ketinggalan zaman. Kalau bahasa sekarang upgrade atau apa, sepanjang zaman. Ilmu baru menemukan, Al-Quran sudah berbicara 1000 tahun lalu. Penemuan baru lagi, Al-Quran sudah berbicara begitu. Sampai sekarang masih banyak ilmu-ilmu di Al-Quran yang belum terungkap dengan ilmu. Masih banyak. Masih banyak. Di antara salah satu bukti yang sudah terungkap sekarang, itu di para ilmuwan abad ke-20 pun belum ada penetapan persendian manusia jumlahnya berapa. Abad 20 belum ada. Masih sifatnya apa? Spekulasi, revisi, spekulasi, revisi, spekulasi, revisi. Abad 20. Ini penemuan baru. Dengan alat yang makin canggih, perkembangan ilmu, pengetahuan, sudah disepakati bahwa hasil riset persendian manusia jumlahnya berapa? 360. Nabi sudah katakan 1000 tahun yang lalu. Salatsumi'atin wasittuna. Ada 360. Makanya tidak heran kajian terhadap anatomi tubuh manusia sampai sekarang belum berakhir. Belum berakhir. Kita perlu bicara ya alam semesta, ya, ilmu kosmologi. Kita punya ulama sudah bahas abad ke-5, 6 Hijriah. Imam Khuzawaini menulis kitab Ajaibul Makhluqat wa Garaibul Mawjudat. Itu membahas apa? Sejarah alam semesta. Namanya ilmu kosmologi. Itu terlalu jauh. Ini yang kita nih, diri kita sendiri nih, belum kelar sampai sekarang. Anatomi tubuh manusia ini belum beres kajiannya, penelitiannya, risetnya belum selesai. Ada satu ungkapan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Nah, beliau mengatakan begini, wa tahsabu annaka jirmun saghirun wa fika intawa al-alamul akbar. Wahai manusia, kata Imam Ali, apakah kalian menduga kalian itu hanya berupa fisik yang kecil? Kalian mengira kalian hanya fisik kecil yang dibungkus, ya, daging dibungkus dengan kulit, daging tulang dibungkus dengan kulit. Kalian pikir kalian hanya makhluk yang sederhana seperti itu? Kata Sayyidina Ali, Allah, wa tahsabu annaka jirmun saghirun wa fika intawa al-alamul akbar. Ketahuilah, di dalam diri kalian ada alam yang sangat besar. Alam yang sangat besar. Ada ilmu tentang sel, tentang zigot. Zigot, proses penciptaan manusia. Ada ulama ahli kimia namanya Jabir bin Hayyan, murid dari Imam Ja'far Shadiq. Dia punya kitab Al-Kimia juga ada. Di situ ada isyarah tentang alam yang hidup di dalam tubuh manusia dengan pendekatan ilmu kimia. Jadi di dalam tubuh kita itu ada alam, yang dimana alam ini ada yang sifatnya zohir, ada yang sifatnya batin. Yang zohir ada sel-sel di dalam. Sel itu makhluk. Dia punya waktu makan ada, waktu istirahat ada. Ada pasukan khusus menjaga tubuh, antibodi disebut dalam ilmu medis. Ini kehidupan yang hidup di dalam tubuh
tubuh kita. Dan masih banyak kehidupan-kehidupan yang tersembunyi di dalam tubuh kita. Itu yang zahir, belum yang batin, metafisik. Hati itu dalam bahasa ilmu tasawuf ada qalbun, ada kabid atau kibdun. Qalbun itu sebenarnya kalau kita merujuk di kitabnya Ibnu Sina, Al-Qanun fit Tibb, ya, yang menjadi kitab rujukan dunia kedokteran, undang-undang di dalam dunia kedokteran, namanya Al-Qanun. Al-Qanun artinya undang-undang. Fit Tibb artinya medis atau kedokteran. Di situ Ibnu Sina menggunakan kata qalbun merujuk kepada jantung. Qalbun itu jantung. Maka di situ dijelaskan fungsi qalbun itu memompa darah sehingga bisa tersalurkan ke seluruh tubuh. Ibnu Sina punya alat apa zaman itu? Kok teori ini benar di zaman sekarang? Ini kita berbicara zamannya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu Al-Qarnu Tsalits, abad 2 atau abad 3 Hijriah. Kalau tidak salah lahir 324. Ya, kalau tidak salah. Lahir 324 Hijriah menurut salah satu pendapat. Atau yang paling benar lah abad 3 deh, biar aman deh. Abad 3 Hijriah. Saya punya kitabnya, saya baca, saya heran. Kok bisa menjelaskan sesuatu yang sangat luar biasa tentang tubuh manusia yang sesuai dengan penemuan penjelasan di zaman modern bahwa qalbun itu memompa jantung. Itu menurut Ibnu. Tapi kalau merujuk kepada Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali, dalam kitab Ihya Ulumuddin, lahir 450, wafat 505 Hijriah, beliau mengatakan qalbun ada dua. Ada qalbun yang memompa darah, jantung yang dimaksud. Tapi ada qalbun latif. Nah, ini yang unik. Jantung yang tersembunyi. Itulah tempat apa? Pengenalan kepada Allah. Disitulah tempat Allah meletakkan rahasia. Disitulah tempat yang dibahas oleh para ahli tasawuf, tempat cahaya dan seterusnya. Makanya kan kita sebut dalam bahasa Indonesia hati nurani. Hati bahasa Indonesia, nurani bahasa Arab, nur, cahaya. Hati nurani, dari kata nur, nurani. Hati yang ada cahaya. Hati nurani.